Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini dari beberapa profesor dan bahkan Anies, Paloh, wali politik, dan so what. Ini yang menjadi trending topik hari ini. Profesor-profesor di berbagai universitas itu menganalisis tentang Anies Baswedan yang ada kriminalisasi atau ada penjagalan atas nama Anies Baswedan dari berbagai instansi atau institusi seperti KPK dan sebagainya. Inilah yang menjadi catatan penting bahwa apa yang sebenarnya terjadi kepada Anies Baswedan. Masa seorang Anies Baswedan ditersangkakan dulu, baru kemudian dialili, lalu kemudian dicari pasal. Apakah seperti itu penyidik KPK begitu? Dari beberapa analisa saya menangkap seperti itu. Jadi Anies ditersangkakan dulu, baru kemudian dicarikan pasalnya di persidangan di pengadilan. Apakah seperti itu? Saya mengutip dari beberapa analisa seperti ex mantan KPK ya. Nah, ini yang menjadi catatan penting kepada Republik Indonesia, dan bahkan di Twitter hari ini sangat ramai sekali bahwa Partai Nasdem juga dihabisi, digoreng habis-habisan beritanya begitu, karena mendeklarasikan Anies Baswedan, ada Nasdrum, ada dan sebagainya. Apakah seperti ini dunia sekarang begitu? Dan bahkan profesor ini Ahmad Human Hamid ini menjelaskan begitu detailnya terhadap apa yang sebenarnya terjadi selama ini, dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini di Twitter itu sangat ramai sekali ya terkait dengan Anies Baswedan begitu. Ini Nasdrum kebelat, ngaco oi, nggak usah baper. Ini sejak dulu kami yang mendukung pemerintah selalu dicap togut. Kafir, PKI, cebong, antek asing. Kalian pada kemana? Kok baru muncul ketika istilah Nasdrum disematkan ke Nasdem? Istilah Nasdrum ke partai. Nasdem dinilai rasis dan picu perpecahan. Iya, memang begitu banyak sekali begitu. Ketika dulu Nasdem mendukung pemerintah, itu nggak ada kata-kata seperti itu. Kenapa sekarang karena ada berseberangan dengan pemerintah atau mendeklarasikan Anies Baswedan dicap seperti itu begitu? Inilah kesalahan besar kepada siapapun begitu kan. Ini ramai sebutan Nasdrum usai Anies jadi bakal calon capres Nasdem, PAN menentang. Itu racun yang mengotori otak. Maunya sih menjaga persatuan. Nasdrum sendiri yang mengalami perpecahan. Anies hebat bukan? Ini yang menjadi tantangan besar, bahwa hari ini benar-benar sangat luar biasa sekali. Seakan-akan partai-partai lain ketakutan sekali sama Partai Nasdem, sama Anies Baswedan begitu. Dan bahkan digoreng habis-habisan beritanya ini. Dapat sebutan Nasdrum usai deklarasi Anies, Nasdem enggak apa-apa, pasti ada orang yang sirik, dengki, tukang fitnah. Bahkan Pak Surya Paloh juga menyatakan langsung, ketika Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, pasti banyak fitnah, cacian, dan bahkan dicap sebagai orang-orang yang berseberangan terkait dengan pemerintah. Padahal Surya Paloh juga mendukung terhadap pemerintah Pak Jokowi selama 10 tahun begitu. Ini sangat apresiasi luar biasa begitu. Kenapa sekarang ketika mendeklarasikan Anies begitu ramai membenci Nasdem, membenci Anies Baswedan dan sebagainya begitu. Apalagi Anies menjadi presiden nanti ini. Nasdrum adalah partai yang dulunya memegang teguh nilai nasionalisme, lalu kemudian kini bertransformasi menjadi partai pengkhianat NKRI dengan memberikan dukungan kepada orang yang sudah berlumuran politik ayat dan mayat. Ini kalau seperti ini bisa dilaporkan hal seperti ini. Seakan-akan apa yang dituduhkan selama ini ke Partai Nasdem itu tidak nasionalisme. Tunggu saja tanggal mainnya, karena memang Nasdem tidak sendirian. Saya kira Pak Anies Baswedan sama Nasdem itu adalah nasionalisme, bahkan lebih daripada orang-orang yang hanya berkomentar di berbagai Twitter ini. Tidak punya prestasi apa-apa. Pak Surya Paloh punya prestasi yang luar biasa. Kira-kira seperti itu pertanyaannya begitu kan. Inilah politik begitu. Jadi saya kira bahwa Partai Nasdem sangat luar biasa mencari yang terbaik demi bangsa kita begitu, bukan demi siapa-siapa ini.
Kayaknya Paloh marah dengan istilah Nasdrum. Baik, saya bakal gaungnya Nasdrum untuk menyebut gerombolan evaluasi kadrun ini habis-habisan. Karena apa? Karena sekarang itu ketakutan sama sekali kepada Partai Nasdem, kepada Pak Anies Baswedan dan sebagainya. Jangan sampai deh kejadian di Pilkada 2017 terulang Pilpres 2024. Inilah kesakit hati mereka begitu kan. Dan bahkan ini sangat menjadi catatan penting kepada siapapun, kepada anak bangsa. Ini sebutan Nasdem bisa kotori otak masyarakat. Padahal Anies Baswedan baru dideklarasikan begitu. Kenapa yang lain para cebong dan buzzer-buzzer moncrat-mancrit ketakutan dan gemetaran begitu. Dan bahkan apa yang disebutkan profesor dalam berita ini seperti ini. Ini Anies, Paloh, wali politik dan so what. Dikutip dari Profesor Ahmad Human Hamid, sosiologi guru besar USBK Banda Aceh. Dia mengatakan begini, waktu yang lama ditunggu kini datang dengan tiba-tiba. Spekulasi tentang Capres Anies Baswedan yang telah berlangsung cukup lama dengan sangat mendadak dientaskan oleh Surya Paloh tanggal 3 Oktober 2022. Paloh bersama dengan jajaran Nasdemnya dengan resmi mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024-2029. Seorang pun tidak tahu kenapa Surya Paloh mempercepat pengumuman itu, sekalipun ada berita awal bahwa deklarasi Anies akan dilakukan pada awal November yang akan datang. Bahkan berita yang tersebar menyebutkan 3 partai politik yakni Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat juga telah bersepakat untuk mendeklarasikan Anies pada tanggal 10 November 2022. Ada spekulasi yang beredar, sengaja Surya Paloh mendahului deklarasi ini karena ada berita dari salah satu media yang menyebutkan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri juga sedang berupaya keras untuk mendeklarasikan Anies sebagai tersangka KPK untuk kasus Formula E. Bocoran salah satu media minggu lalu dengan sangat gamblang menggambarkan bagaimana kasus Formula E dimasak oleh Firly Bahuri sebagai pemimpin KPK yang diyakini mengikuti order titipan kilat politik dari tertentu. Menurut media tersebut, modus operandi yang ditempuh oleh Firly tak lain tak bukan kecuali hanya untuk kriminalisasi Anies. Timing yang pilih pun menunjukkan Firly Bahuri juga mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Jika Anies berhasil dikriminalisasi dengan status koruptor ditambah dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta pada pertengahan Oktober, Anies akan selesai. Popularitas Anies yang sedang menanjak naik akan hilang dan bahkan bisa jadi tak berbekas. Salah satu tugas suci yang diemban oleh Firly kepada siapapun yang pernah menjadi promotornya menjadi ketua KPK tertunai sudah. Jika dinyana, laporan investigasi media tersebut kemudian membocorkan rencana jahat itu, walaupun sinyalemen menyalahkan Anies sudah diduga banyak pihak. Bahkan terutama ketika Andi Arief, Ketua Bapilu Partai Demokrat, dan bahkan mantan Presiden SBY mencium ada skenario jahat, ada sesuatu yang sedang berjalan yang akan melakukan apa saja untuk mengganjal Anies Baswedan dan bahkan memenangkan siapapun yang satu paket dengan pekerjaan yang sedang dipelopori oleh Firly Bahuri. Wow, ini sangat luar biasa sekali Firly Bahuri mentersangkakan orang-orang tanpa ada bukti begitu kan. Nah, kalau kita melihat Anies Baswedan selama ini tidak ada kerugian uang negara sepeser pun dan bahkan tidak ada Anies Baswedan mengambil hak sebesar pun dari rupiah itu. Dan jadi Anies Baswedan itu bukan orang yang bodoh. Artinya mengapa kalau dia berpikiran ngapain kita memperkaya orang lain begitu? Lah ini tidak sebodoh itu Anies Baswedan begitu. Dan bahkan temuan KPK tidak seperti itu. Inilah yang kemudian digoreng habis-habisan. Kalau mungkin kesalahan administrasi mungkin iya, tetapi itu bukan kewenangan KPK, tapi itu adalah kewenangan dari BPK sebenarnya. Lah KPK ini sebenarnya hanya melakukan tindak pidana korupsi, bukan soal administrasi dan sebagainya begitu. Bahkan walaupun ada ahli dari orang profesor dan sebagainya, ya mungkin tidak baca dengan apa yang sebenarnya terjadi begitu. Dan bahkan laporan media tersebut kemudian membuat publik terkejut karena datang dari sebuah keluarga besar media yang terkenal integritasnya dan mempunyai jurnalistik investigasi yang sangat mumpuni.
Berita itu tidak hanya tamparan untuk KPK, tetapi menjadi hiburan sekaligus olok-olok tentang praktek Machiavelli murahan yang sedang dilakukan oleh sekelompok orang hebat di negeri ini. Wah, luar biasa tulisannya ini. Sangat ngeri-ngeri sedap tulisan profesor ini. Saya apresiasi sekali ini. Tak penting alasan Surya Paloh tentang dilema didahului atau mendahului Firly Bahuri KPK untuk kriminalisasi Anies. Yang pasti deklarasi Anies Surya Paloh tidak hanya mempunyai nilai taktis, tetapi juga mempunyai makna di implikasi strategis yang tiada ternilai harganya. Yang perlu diingat, calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem ini adalah sosok individu yang perjalanan karir politiknya tidak biasa. Ia adalah sosok pribadi yang mendapat perlakukan khusus untuk dijadikan sebagai ikon kebencian publik, sekaligus makhluk yang paling berbahaya untuk masa depan NKRI. Tak hanya cukup dengan kompetisi politik, ada sebagian oligarki juga yang terlibat jauh yang menginginkan Anies dienyahkan dari gelanggangan perebutan Indonesia 1 pada Pilpres 2024. Wow, begitu ngerinya oligarki bisikan-bikisan kepada orang-orang untuk menjegal Anies Baswedan. Ini sangat luar biasa tulisannya ini. Logika Paloh ketika mulai melirik Anies justru membandingkan berbagai dengan kawan-kawannya. Mungkin sebagian anggota dari koalisi pendukung Jokowi ketika ia menyebut alasan utamanya memilih Anies dalam deklarasi Nasdem 2 hari yang lalu. Dengan 3 kata dalam kalimat kunci, ungkapan itu memberi banyak nuansa bagi mereka yang rajin mengikuti arus besar politik nasional yang tengah berlangsung. Paloh menyebutkan alasan utamanya memilih Anies sebagai capres dengan slogan "Why not the best", menggambarkan arti yang sangat dalam dan bahkan hampir semua kepada sebuah keniscayaan untuk masa depan bangsa. Ia seolah melihat Anies sebagai spesies yang sangat krusial eksistensinya. Tidak hanya perlu diselamatkan, akan tetapi juga harus berbiak banyak. Pilihan ini dalam kacamata Paloh lebih kepada untuk membawa masa depan Indonesia ke arah yang lebih baik daripada apa yang sedang terjadi hari ini. Apa yang dikatakan oleh Pak Surya Paloh pada 3 Oktober 2022, walaupun di permukaan formalitasnya disebut sebagai deklarasi Capres Anies Baswedan, yang sesungguhnya ia lakukan adalah sebuah pilihan posisi yang tidak biasa. Ia mengumumkan kepada publik tentang posisinya yang sesungguhnya lebih dari sekedar menjadikan Nasdem sebagai kendaraan politik Anies Baswedan. Yang hendak ia katakan kepada semua pihak, termasuk kepada Presiden Joko Widodo adalah mulai hari ini, saya adalah wali politik Anies Baswedan. Kata kalimat yang tidak disebutkan yang seharusnya dibaca dengan bijak oleh mereka yang hendak menjurumuskan dan bahkan mencelakan Anies. Kalimat lanjut itu adalah "so what?" Kenapa rupanya? Bahasa Kota Medan, tempat Paloh remaja tumbuh, ada lagi kalimat tambahan yang tak kurang kalah pentingnya. I know you, you know me. Saya tahu kalian, kalian juga tahu siapa saya. Hanya dengan menghayati kalimat-kalimat itulah kita dapat menghayati kenapa kelahiran Anies Baswedan sebagai capres yang direncanakan genap bulan pada tanggal 10 November melalui kelahiran alami dan sempurna diputuskan untuk diselamatkan dengan operasi sesar 2 hari yang lalu. Paloh sepertinya tahu benar kenapa ia harus menjadi wali politik. Anies dalam agama dan kepercayaan pun termasuk dalam tradisi Islam. Setelah ayah, maka wali adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap perjalanan kehidupan seseorang yang menjadi tanggung jawab dalam suka dan duka. Dalam tradisi Aceh tempat keluarga Paloh berasal, istilah Tueng Bila adalah sebuah istilah yang sangat terkait dengan peran wali terhadap individu yang menjadi tanggung jawab. Tueng Bila seringkali dikaitkan dengan perlakuan yang terjadi terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawab sang wali, terutama jika mengalami penghinaan, pemukulan, kekerasan, dan bahkan kematian. Pak Surya Paloh insya Allah berada di belakang ini. Wah, luar biasa ya. Ada kewajiban wali untuk membela dan bahkan menuntas balas, walau dengan harga nyawa sekalipun untuk menjaga nama keluarga. Itulah esensi Tueng Bila. Surya Paloh untuk Anies Baswedan, itulah arti lain dari Paloh dan Nasdem melakukan tindakan operasi sesar untuk Anies.
Dalam perjalanannya, dalam menjalani tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selama ini tak lebih sebagian yatim politik yang tak pernah henti dibully, tidak hanya oleh berbagai aktor politik DKI, akan tetapi juga bahkan dijadikan sebagai target oleh lingkaran politik tingkat tinggi nasional yang tak pernah terhenti. Hanya karena kerja keras dan kelakuan baiklah yang membuat Anies bertahan. Apa ukuran kerja keras dan kelakuan itu baik menjadi benteng penahan dari intrusi dan intervensi berbagai kekuatan yang hendak mencelakakan dalam 5 tahun masa jabatannya? Indikator yang paling gampang dicari adalah solidaritas partai pendukung Anies Sandi di DPR DKI ditambah dengan sejumlah partai yang berseberangan dengan Anies ketika pemilihan gubernur DKI 5 tahun yang lalu. Kecuali PDI Perjuangan dan PSI, semua partai lain non-koalisi, Anies Sandi ikut aktif bersama Anies membangun Jakarta. Bukti yang paling nyata adalah kegagalan beberapa kali upaya gempa tektonik. DPRD DKI yang disponsori PDIP dan PSI tidak dilayani oleh partai-partai lain. Dalam berbagai percobaan mencelakakan Anies, selama ini ia membuat Gubernur DKI Jakarta tak pernah mengeluh, menyerang balik, atau menunjukkan sikap permusuhan terhadap siapapun dalam kondisi yang bagaimanapun. Kerja keras, perilaku, integritas, dan komunikasi politik yang baiklah yang selama ini yang menjadi wali politik Anies yang mumpuni. Kisah perjuangan Anies selamat dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah sebuah prestasi yang menunjukkan sesuatu yang baru dalam berpolitikan nasional. Istilah yatim politik yang meleret pada Anies paling kurang pada level ibu kota adalah sesuatu yang unik. Anies membuktikan bahwa yatim politik bukanlah sesuatu yang menjadi halangan untuk mengabdi publik bila saja ditekuni dan dikerjakan dan sungguh-sungguh. Itulah telah terjadi dan terbuktikan. Apa yang diinginkan oleh tubuh dan jiwa Anies segera setelah ia tidak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah keberlanjutan fitnah, hoax yang dibangun dengan sempurna oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan menjadi capres, apalagi presiden. Barangkali Anies akan susah makan dan tidur jika tidak ada berita buruk yang ditimpanya kepada setiap hari. Ibarat virus, karena imunitas awal yang dimilikinya cukup kuat, apapun perlakuan yang diberikan kemudian karena ia tak mati akan membuat semakin kuat. Wow, luar biasa. Anies Baswedan semakin dibully maka semakin kuat. Dari analisa ini, dalam pandangan Paloh, memasuki gelombang pemilihan presiden, andalan hanya kepada imunitas yang dimiliki Anies tidak cukup. Ketika Anies masuk dalam konvensi Nasdem beberapa bulan yang lalu untuk capres, Paloh sadar betul tentang kekuatan, kelemahan, ancaman yang akan dihadapi Anies. Mungkin dalam pandangan Paloh, berbagai serangan yang akan datang itu terlalu tinggi resikonya jika hanya dibebankan kepada kesehatan tubuh dan imunitas yang dimiliki oleh Anies. Sesuatu yang saat Anies pasti perlu dikawal, dijaga, apalagi bila ia menjadi capres Nasdem. Perkiraan Paloh tidak meleset, tiba-tiba saja ada gangguan besar yang terencana dengan baik yang ingin menyeret Anies dan membuatnya tersungkur dan bahkan dapat keluar dari gelanggangan Capres 2024. Tak cukup dengan itu, Anies juga diupayakan untuk menjadi ikon terburuk politik Indonesia pasca reformasi. Paloh mengambil sikap yang memutuskan untuk menjadi wali dengan tepat. Tidak hanya Paloh, sebentar lagi akan datang lagi para wali lainnya yang akan menyertai Paloh untuk mengusung Anies. Paloh dan para calon dan wali baru tahu bahwa upaya mencelakakan Anies tidak hanya akan selesai dengan kasus KPK versi salah satu media. More to come dan mereka akan siap menghadapinya. Wow, tulisan sangat luar biasa sekali menurut saya ini ya. Dari Profesor Ahmad Human Hamid. Dia mengatakan sangat luar biasa, Pak Surya Paloh akan menjadi wali Anies dalam berbidang politik. Tentu dalam analisa saya bahwa Anies tidak sendirian. Ada Pak Surya Paloh yang akan mendukung habis-habisan Anies Baswedan. Karena pertama kali adalah Pak Surya Paloh menjadi wali dari Anies Baswedan. Apakah selama ini KPK mentersangkakan Anies tanpa ada bukti? Mungkin ada kesalahan administratif, tapi itu bukan kewenangan dari KPK hari ini, tetapi adalah kewenangan dari PBK untuk melakukan satu audit kepada Formula E.
Dan bahkan sekarang ini banyak yang menggoreng habis-habisan beritanya Anies Baswedan begitu, termasuk dari berbagai institusi lainnya, termasuk dari beberapa partai yang tidak menginginkan capres Anies Baswedan di 2024. Begitu kejamnya serangan-serangan ini kepada Anies Baswedan selama ini. Masa selama ini dari Firly Bahuri aja dalam kategori ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan begitu. Artinya Anies ditersangkakan dulu baru diadili dan dicarikan pasal. Kira-kira seperti itu apa yang saya tangkap dari beberapa koran Tempo dan dari mantan ex KPK itu sendiri. Bahkan kalau Anies memperkaya orang lain, berarti itu Anies adalah bodoh. Nah, Anies tidak bodoh seperti itu, tidak mungkin. Karena apa yang dilakukan oleh Anies terhadap Evan Formula E itu sesuai dengan prosedur. Ada catatan, ada rekaman mulai dari awal sampai akhir. Inilah kecerdasan Anies Baswedan begitu. Anies Baswedan punya segudang data dan bahkan data ini akan diberikan mungkin ke Partai Nasdem untuk menganalisa apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan saya katakan Anies Baswedan tidak sendirian. Ada Pak Surya Paloh, ada masyarakat, ada relawan-relawan yang mendukung terus Anies Baswedan selama ini. Maka disinilah yang kemudian kesimpulan saya adalah orang-orang di belakang ini, orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan, para buzzer, para cebong dan partisipan cebong dan buzzer itu sudah mulai menggoreng habis-habisan Anies Baswedan di detik-detik akhir Anies tidak menjabat lagi menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini adalah pertarungan demokrasi masa depan versus orang-orang yang tidak punya keyakinan, yang tidak punya membangun masa depan Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi pertarungan besar antara partai-partai yang lain. Tetapi kami yakin bahwa Indonesia akan maju dengan adanya Anies Baswedan untuk capres di 2024. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.